Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni Hamilia dari 11 BIP 4 akan mempresentasikan materi sejarah perlawanan rakyat Makassar terhadap FOC dan Portugis. Perlawanan rakyat Makassar terhadap FOC terjadi pada tahun 1654 sampai dengan 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi FOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk FOC, sehingga FOC merancang siasat dengan berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Upaya FOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut oleh Raja Goa, dan kemudian FOC diberi izin untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapat kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, FOC mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan FOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh FOC yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur. Oleh karena itu, FOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar, sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan FOC. Umum dan khusus. Beberapa sebab umum dan khusus FOC ingin menguasai Makassar antara lain: 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda. Akibat kekalahan para bangsawan melawan rakyat Makassar, banyak bangsawan, saudagar, dan pelaut Makassar yang meninggalkan kampung halamannya pergi merantau ke seluruh kepulauan Nusantara. Sementara itu, sebagian besar bangsawan Bugis di Wajo yang menjadi sekutu kerajaan Goa Talo juga melakukan pengungsian setelah ibu kota kerajaan di Tosora dihancurkan oleh FOC. Peperangan yang terjadi kemudian pada pertengahan abad ke-18 antara kerajaan Bone melawan kerajaan Goa Talo dan kerajaan Wajo juga makin menambah besar jumlah penduduk yang mengungsi. Perang di Makassar. Perang Makassar tahun 1666 sampai dengan 1668 sebenarnya dipicu oleh perang dagang antara kerajaan Makassar yang menjadikan pelabuhannya bebas dikunjungi oleh kapal-kapal dari Eropa ataupun Asia dan Nusantara. Dengan pihak FOC yang ingin memaksakan monopoli, pelabuhan Makassar dianggap menyaingi perniagaan FOC. Keinginan FOC untuk mengontrol jalur perdagangan laut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Setelah musuhnya berhasil dikalahkan, Sultan memberikan daerah Kepulauan Riau sebagai tempat tinggal orang-orang Bugis. Pada abad ke-18, para bangsawan Bugis ini kemudian membentuk kerajaan yang otonom di Kepulauan Riau. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 sampai dengan 1667. Pasukan Kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone Arupalaka dan pasukan Kapten Yongker dari Ambon. Penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Dengan disahkannya perjanjian Bungaya, maka rakyat Goa merasa sangat dirugikan. Oleh karena itu, perang pun kembali berkecamuk. Isi perjanjian Bungaya antara lain, FOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Dampak yang diberikan akibat perjanjian Bungaya. Akibat perjanjian Bungaya, pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin tunduk. Dalam perjanjian itu nyatalah kekalahan Makassar. Perdagangannya telah habis dan negeri-negeri yang ditaklukkannya harus dilepaskan. Apalagi sejak Arupalaka menaklukkan hampir seluruh daratan Sulawesi Selatan dan kedudukan di Makassar. Maka banyak orang Bugis yang pindah di Makassar. Sejak itu pula penjajahan Belanda mulai tertanam secara penuh di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.